Perkenalkan, nama saya Glorious Jati Ginting. Di sini saya akan membahas salah satu pelanggaran kasus GCG di Indonesia, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma pada tahun 2001. Latar belakang dari kasus ini, PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan. Kimia Farma dikenal sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan memiliki reputasi yang cukup baik di mata masyarakat maupun investor. Sebagai perusahaan publik, Kimia Farma memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Namun, pada 2001, perusahaan ini terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pemicu terbongkarnya kasus ini mulai terungkap ketika pemerintah dan Bapepam mencurigai laporan keuangan PT Kimia Farma. Laba perusahaan yang dilaporkan dianggap terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena adanya kecurigaan tersebut, dilakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil audit ulang menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dan pengelambungan laba perusahaan. Adapun kronologi dari kasus ini, pada laporan keuangan pada tahun 2001, PT Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar sekitar 132 miliar rupiah. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ulang, laba sebenarnya hanya sekitar 99 miliar rupiah. Artinya, terdapat selisih sekitar 32 miliar rupiah akibat manipulasi laporan keuangan. Manipulasi dilakukan dengan beberapa cara seperti menaikkan nilai persediaan barang dan melakukan pencatatan penjualan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan tersebut membuat keuntungan perusahaan terlihat besar sehingga perusahaan tampak memiliki kinerja yang baik di mata investor dan masyarakat. Dalam kasus PT Kimia Farma, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan perusahaan. Pihak pertama adalah manajemen dan direksi perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan pengawasan laporan keuangan. Mereka diduga melakukan pengelambungan laba agar kondisi perusahaan terlihat baik di mata masyarakat dan investor. Pihak kedua adalah bagian keuangan perusahaan yang melakukan pencatatan data keuangan, termasuk nilai persediaan barang dan penjualan perusahaan. Pada bagian inilah ditemukan adanya pencatatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, terdapat juga auditor eksternal atau kantor akuntan publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan tersebut. Auditor seharusnya dapat menemukan kesalahan atau memanipulasi dalam laporan tersebut. Namun pada awalnya manipulasi itu tidak terdeteksi. Bagaimana pelanggaran ini dapat terjadi? Kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal perusahaan dan tidak diterapkannya prinsip GCG dengan baik. Manajemen perusahaan melakukan manipulasi data keuangan untuk meningkatkan laba perusahaan secara tidak wajar. Selain itu, sistem pengendalian internal dan pengawasan auditor juga tidak berjalan secara efektif sehingga manipulasi tersebut dapat terjadi. Pada kasus PT Kimia Farma Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip GCG. Prinsip pertama adalah transparansi. Dalam kasus ini, perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada publik. Laba perusahaan dibuat terlihat lebih besar melalui manipulasi pencatatan keuangan sehingga investor dan masyarakat menerima informasi yang tidak jujur. Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Manajemen perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena tidak memastikan laporan keuangan disusun secara benar dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab. Sebagaimana perusahaan publik, Kimia Farma seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat dan mematuhi aturan yang berlaku. Namun, tindakan manipulasi laporan keuangan justru merugikan investor, pemerintah, dan masyarakat. Prinsip keempat adalah independensi. Pengawasan dalam perusahaan tidak berjalan secara objektif dan independen sehingga manipulasi dapat terjadi tanpa terdeteksi lebih awal. Dan yang terakhir adalah keadilan. Investor dan pemegang saham tidak memperoleh informasi yang adil dan benar mengenai kondisi keuangan perusahaan karena laporan yang diberikan sudah dimanipulasi. Adapun dampak dan akibat dari kasus ini, manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan maupun masyarakat.
Dampak pertama adalah menurunnya kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan. Setelah kasus ini terungkap, banyak pihak mulai meragukan kejujuran laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Dampak kedua adalah rusaknya reputasi PT Kimia Farma. Sebagai perusahaan BUMN yang sebelumnya memiliki citra baik, kasus ini membuat nama perusahaan menjadi buruk di mata publik. Selain itu, kasus ini juga menyebabkan kerugian bagi investor karena mereka mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi keuangan yang tidak benar. Investor mengira perusahaan memiliki keuntungan besar, padahal kondisi sebenarnya tidak seperti yang dilaporkan. Pihak-pihak yang terlibat juga mendapatkan sanksi karena dianggap melanggar aturan dan etika bisnis. Adapun kesimpulan dari PT Kimia Farma, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG sangat penting dalam menjaga kejujuran dan kualitas pengelolaan perusahaan. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan menunjukkan adanya lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan rendahnya tanggung jawab dari pihak manajemen perusahaan. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan reputasi dan hilangnya kepercayaan investor maupun masyarakat. Menurut saya, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh perusahaan agar selalu menerapkan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam menjalankan tugas bisnis dalam perusahaan. Dengan penerapan GCG yang baik, perusahaan dapat menjaga kepercayaan publik sehingga dapat menghindari penyimpangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan serta profesional. Sekian dari saya, terima kasih.